Beberapa waktu yang lalu, media sosial Indonesia ramai soal pernyataan kontroversial dari Muhammad Tahir, pemain dari PSBS Biak. Pernyataan itu viral karena M. Tahir sama saja merendahkan pemain keturunan. Namun kini Muhammad Tahir seperti sudah disadarkan jika tim-tim top dunia tetap memakai pemain keturunan untuk meraih prestasi. Bahkan timnas Belanda juga melakukan hal serupa. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Apa aja ya, mereka mainnya di luar negeri, kita mainnya di dalam negeri. Ya, hanya kalah itu menurut Kalah kamu. itu aja. Nah, kalau secara kualitas, kamu yakin masih bisa bersaing? Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12. 11-12, nggak kalah jauh sama mereka. Oh, enggak kalah. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. Gitu. Kenapa yang kemudian membuat kamu optimis orang-orang Indonesia itu, pemain-pemain yang di Liga 1 itu bisa menang? Demi dada. Oh, iya. Lambang di dada. Oh, lambang di dada. Garuda. Ya? Kebanggaan ya. Kebanggaan tersendiri. Siapa masyarakat Indonesia siapa yang tidak mau main di timnas? Ya, itu adalah ucapan Muhammad Tahir dalam podcastnya bersama Akmal Marhali. Pada ucapannya tersebut, Muhammad Tahir tampak tak setuju dengan program naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Saking tidak setujunya, mantan pemain Persipura tersebut sampai berani menantang pemain keturunan untuk melawan pemain lokal Indonesia. Baginya, kualitas pemain keturunan 11-12 dengan pemain lokal tentu sebuah pernyataan yang langsung menghebohkan media sosial. Karena intinya banyak yang tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad Tahir. Muhammad Tahir adalah satu dari sekian banyak local pride yang terus menjamur di Indonesia. Local pride sendiri adalah orang-orang yang selalu berseberangan soal kebijakan naturalisasi. Dibanding melakukan naturalisasi, para local pride lebih setuju jika skuad timnas Indonesia diperkuat oleh pemain Indonesia asli yang lahir dan besar di sini. Namun nyatanya, pemikiran para kaum lokal pride tampaknya masih sempit. Karena untuk mendapatkan prestasi, sebuah tim memang harus melakukan gebrakan agar prestasi tersebut mampu didapatkan. Salah satu gebrakan yang kini sering menjadi jalan pintas adalah naturalisasi. Seperti yang dilakukan Indonesia saat mereka terus mencari pemain keturunan. Dalam hal ini, faktanya tidak hanya Indonesia yang melakukannya. Tercatat ada beberapa negara top dunia yang ternyata memakai pemain keturunan untuk meraih prestasi. Contoh yang paling nyata adalah timnas Prancis, di mana pada tahun 2018 yang lalu, Prancis meraih gelar juara berkat bantuan dari beberapa pemain keturunan, seperti Kante, Paul Pogba, hingga Kylian Mbappe. Selang 4 tahun kemudian, giliran Maroko yang mengejutkan dunia saat mereka berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia. Kala itu, mereka mampu mengalahkan Portugal berkat pemain-pemain keturunan seperti Ziyech, Hakimi, hingga Yassin Bounou. Lebih lanjut, entah sadar atau tidak, ternyata Belanda juga memakai pemain keturunan. Bahkan tahun ini mereka sampai memakai 80% pemain keturunan untuk diandalkan di lapangan. Bedanya pemain-pemain tersebut adalah pemain yang memang lahir dan besar di Belanda. Tapi tetap saja mereka bukan murni Belanda karena ada darah negara lain di tubuh mereka. Di antara pemain keturunan itu adalah Thierry Reinders. Pemain AC Milan ini memiliki darah Maluku Indonesia. Kemudian Virgil van Dijk yang memiliki darah keturunan Suriname. Nathan Ake Togo hingga Memphis Depay yang memiliki darah keturunan Ghana.
Sebuah fakta yang tampaknya harus diterima oleh kaum local pride. Karena Belanda yang pemainnya banyak membela Indonesia, nyatanya juga memiliki pemain keturunan di skuad mereka. Kini kaum local pride diprediksi bakal semakin panas karena Indonesia masih berencana untuk mendatangkan pemain keturunan. Terbaru ada 2 nama yang bakal dinaturalisasi. Mereka adalah Ole Romeni dan Kelvin Verdonk. Bahkan nama yang disebut terakhir sudah menyatakan minatnya untuk membela Indonesia. Karena dirinya sadar untuk membela Belanda adalah sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri. Saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk masuk ke timnas Belanda. Usia saya sekarang hampir mencapai 27 tahun, sehingga itu sangat tidak realistis. Sepak bola berkembang di negara ini. Mereka masih bersaing di Piala Dunia 2026. Bayangkan, kalau mereka berhasil lolos, tiba-tiba saya masuk Piala Dunia. Tidak ada yang akan menyangka, kata Verdonk pada situs resmi klub. Kini menarik dinantikan soal perkembangan timnas Indonesia, terutama perkembangan pemain keturunan. Untuk masalah ini, para kaum local pride pastinya masih tidak terima dan mengharapkan Indonesia diperkuat oleh orang lokal asli. Namun semoga saja untuk kedepannya, para kaum local pride sadar jika pemain keturunan sudah terbukti memberikan dampak untuk timnas. Dampak yang sudah kita lihat bersama seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia hingga tampil impresif di babak kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.